Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam yang tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat kesehatan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda kita yang tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita membuka pelajaran kita, bersama-sama kita mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, materi kita bab 4 tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang beriman kepada qada dan qadar, perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami, ada 4 peta konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama, dalam mempelajari materi iman kepada qada dan qadar, kalian wajib meyakini adanya qada dan qadar. Selanjutnya, yang kedua, memiliki sikap yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Lalu, menunjukkan contoh beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian qada dan qadar. 1. Pengertian qada menurut bahasa, qada adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman sebelum terjadinya sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkan, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Sedangkan pengertian qadar, menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Sementara menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrah. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49.
hubungan antara qada dan qadar. Qada artinya keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Namun, kita sebagai orang muslim harus yakin bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat hikmah atau pelajaran yang akan kita dapatkan. Ada dua macam takdir yang terjadi pada diri manusia. Yang pertama, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti kelahiran daripada bayi, laki-laki atau perempuan, kematian seseorang, atau terjadinya hari kiamat, dan sebagainya. Adapun takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan berdoa. Misalnya, contoh, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar, tekun dalam menuntut ilmu. Orang yang memiliki rezeki yang sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan bekerja keras. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa li insani illa ma syaa. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Al-Quran surah An-Najm ayat 39. Beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. 1. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. 3. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan lapang dada. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai. Dan 5. Selalu meningkatkan potensi diri. Akan selalu ada hikmah ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Apa saja hikmah atau pelajaran yang akan kita dapatkan? Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, 1. Sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Dalam menghadapi hidup, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang terbaik. Sesuatu kenikmatan dari Allah tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Kita tidak pantas berputus asa. Pada hakikatnya, Allah tidak akan mengubah nasib kecuali kita sendiri mau berusaha untuk mengubahnya. Yang kedua, sabar menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, pasti akan banyak cobaan dan rintangan yang akan kita dapatkan dan kita lalui. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita akan sabar dan tabah menerima cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu senantiasa selalu berserah diri atau tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha dan berdoa, tawakal bukan berarti pasrah terhadap keadaan serta tidak mau berusaha lagi. Tetapi tawakal itu berarti kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha secara maksimal serta menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut
Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki yang terbaik bagi hamba-hambanya. Setelah kita mempelajari materi iman kepada qada dan qadar, dapat kita tarik kesimpulan atau intisari dari materi tersebut. Yang pertama, qada menurut bahasa berarti keputusan atau ketetapan, sedangkan menurut istilah berarti keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, maupun musibah, semua itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadar menurut bahasa berarti ukuran atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Misalnya, manusia diciptakan dengan ukuran yang berbeda-beda, rezeki yang berbeda, umur yang berbeda, kepandaian yang berbeda, dan lain sebagainya. Qada dan qadar disebut juga takdir. Ada dua macam takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan yang tidak dapat diubah, seperti kematian, kelahiran, hari kiamat, dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Misalnya, orang yang memiliki rezeki yang sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin bekerja. Lantas, kesimpulan yang berikutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar antara lain bersungguh-sungguh dalam berusaha dalam kehidupan. Tidak gampang putus asa. Sabar dalam menghadapi semua ujian dan cobaan yang berasal dari Allah. Dan senantiasa berserah diri atau tawakaltu 'ala Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ada ikhtiar dan usaha dari kita. Demikian materi beriman kepada qada dan qadar. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Bersama-sama kita tutup dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.